Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya dan teman-teman yang lain akan mencoba mempraktekkan model coaching yaitu Tirta dengan alur Tirta. Dan untuk itu perkenalkan terlebih dahulu saya sebagai coach Dede Rina, kemudian Pak Ibu Sopi sebagai coach dan Pak Yudi sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sopi. Ya, selamat siang Bu Dede. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Tumben nih, kok tidak seceria biasanya. Ada hal apa nih? Oh iya Bu, saya tuh lagi menghadapi permasalahan di sekolah saya Bu. Jadi ada anak didik saya yang sudah lama ini tidak sekolah gitu. Saya tuh bingung. Jadi bingungnya tuh karena di sisi lain saya tuh banyak tugas gitu ya, banyak ada hal yang harus saya lakukan gitu. Selain tugas di sekolah juga kemudian dari guru penggerak, kemudian tugas-tugas yang lain gitu, belum lagi di rumah. Sehingga saya tuh kurang fokus dalam menangani masalah ini gitu. Dan sekarang sudah hampir 1 bulan lamanya si anak ini yang murid saya ini tidak sekolah. Itu yang menjadi masalah saya, Bu. Oh iya ya, jadi anak tersebut sudah 1 bulan lamanya tidak sekolah ya? Iya, betul, Hmm. Bu. Iya, dari perbincangan ini nih, eh, hal kira-kira tujuan yang ingin diharapkan oleh Ibu Sopi itu apa? Ya, tujuan saya adalah ingin segera menyelesaikan masalah ini, terutama bisa mengajak kembali anak didik saya untuk bisa bersekolah gitu. Adapun kalau misalnya ada hal-hal lain yang mungkin akan terjadi gitu, saya harap bisa menyelesaikan dengan baik gitu masalah ini. Seperti itu, Iya. Ibu. Ya, mudah-mudahan ini bisa, saya yakin ya Ibu Sopik biasanya ini dengan semangat gitu ya. Cuman tadi ada beberapa hambatan katanya ya. Dan Pak Iya, kalau Bu. boleh tahu apa ukuran keberhasilan Ibu Sopi dalam mencapai tujuan yang Ibu ingin harapkan seperti yang tadi Ibu utarakan? Ya, ukuran keberhasilannya adalah si anak ini bisa sekolah dimanapun ya Bu. Misal anak ini bisa sekolah di sekolah saya gitu, di SD saya, bisa juga bersekolah di sekolah yang lain, asalkan eh, anak ini mau gitu untuk bersekolah. Itu sih harapan saya yang menjadi ukuran keberhasilan saya, itu si anak ini mau bersekolah dimanapun tempatnya, asalkan bisa bersekolah gitu Bu. Oh iya. Keberhasilannya pokoknya ingin si anak tersebut bersekolah kembali ya Bu Iya, ya, iya mendapatkan betul. motivasi belajarnya kembali gitu-gitu, betul? Iya, betul Iya, betul Bu. ya. Ya. Jadi si anak tersebut mungkin sekarang tidak sekolah ya, kemudian tidak sekolah juga di sekolah yang lain, betul seperti itu Bu? Iya betul, jadi yang penting anak itu mau ada motivasi dulu untuk belajar, jadi mau misalkan untuk pindah sekolahnya itu ya nggak apa-apa gitu, yang penting si anak ini jangan sampai putus sekolah gitu, yang disayangkannya itu gitu. Sedangkan si anak ini saya lihat itu walaupun baru sebentar gitu ya saya mengajar, karena kelas 5 ini kan baru 1 semester juga belum. Jadi walaupun sebentar juga saya melihat punya potensi gitu. Anak ini punya potensi, cuma sayangnya ya tidak sekolah itu tidak tahu gitu. Saya juga bingung gitu, apa masalahnya gitu, apa alasannya gitu. Dan kemudian bertanya juga ke guru-guru sebelumnya, ternyata memang pernah kasusnya sama dengan kelas sebelumnya, kelas 4 gitu. Nah, ternyata waktu itu gitu, waktu kelas 2, memang dari kelas 2 Bu ini. Dari kelas 2 itu si anak ini pernah ada mengaku katanya pernah ada korban bullying di sekolah. Kemudian kelas 3 itu tidak ada kejadian karena memang waktu itu di kelas 3 itu pada saat itu pandemi, jadi 1 tahun full di rumah. Kemudian untuk kelas 4 itu mulai ada tatap muka terbatas ya, jadi 1 hari sekolah, 1 hari tidak masuk sekolah. Nah, pada saat kelas 4 itu sempat
ada sekitar 2 sampai 3 minggu itu kalau menurut guru yang sebelumnya dari guru kelas 4-nya itu sekitar 2-3 mingguan nggak masuknya. Nah sekarang ini kelas 5 itu kok lama banget gitu sampai 1 bulan nggak masuk gitu. Jadi saya tuh bingung gitu apa alasannya gitu ya. Udah pernah coba saya juga ke orang tua gitu ya, tapi sampai saat ini belum juga menemukan solusi gitu bagaimana cara menghadapinya gitu Bu. Oh, iya iya. Jadi sangat disayangkan ya kalau misalkan sampai putus sekolah, apalagi tadi kata Ibu Sophie punya potensi anak tersebut gitu ya. Iya Karena ini betul banyak Bu. sekali, faktor atau hambatan yang, di ini anak tersebut mungkin karena pandemi juga ya yang terlalu lama ya Bu ya. Nah, Iya saya betul ingin betul tahu bisa ini jadi. Bu, ya dari skala 1 hingga 10. Nah, posisi Ibu kira-kira di mana, usaha yang telah diberikan itu Ibu sudah maksimal atau belum? Posisi Ibu kira-kira dari 1 sampai dengan 10 itu ada di posisi mana nih, Bu? Kalau yang sudah saya lakukan sampai saat ini usaha saya mungkin sudah mencapai hampir 7 gitu ya Bu. Karena saya rasa saya sudah mencoba untuk koordinasi dengan orang tua gitu. Dan ternyata ini usaha saya ya ternyata yang selama ini saya apa namanya hubungi gitu kepada si anak ini ternyata itu bukan orang tuanya, ternyata itu adalah walinya gitu. Dan saya tanyakan ke apa namanya ke guru yang sebelumnya, ternyata memang yang selama ini dihubungi itu yang berada di grup nomornya adalah bukan orang tua kandungnya. Ternyata memang ada apa namanya si anak ini memang ada permasalahan di keluarganya. Jadi menurut cerita dari walinya gitu ya yang sudah saya hubungi ternyata anak ini memang korban dari perceraian orang tua seperti itu. Kemudian Oh, iya. yang saya sudah lakukan juga itu saya berusaha untuk mencari nomor orang tua yang aslinya karena memang tidak bisa dihubungi gitu. Ada ibunya yang tinggal dengan anak ini itu ibunya, cuma ibunya itu baru-baru ini itu kerja di luar kota gitu, ada pekerjaan baru sehingga saya tidak bisa apa namanya koordinasi langsung dengan ibunya. Tapi ada saya dikasih oleh walinya ini apa namanya nomor ayahnya gitu, ayah kandungnya. Nah dari situ saya mencoba untuk konfirmasi ke ayah kandungnya, ternyata ayahnya juga hanya mendengar kabar dari walinya gitu. Jadi tidak apa namanya ya, tidak terlalu tahu kondisi persisnya seperti apa gitu si anak ini di rumahnya seperti apa gitu. Kemudian apa yang menjadi alasannya nggak masuk sekolah gitu. Tapi mengaku pernah apa waktu itu tuh pernah mengatakan ya bahwa si anak ini tuh nggak mau sekolah itu karena takut diejek atau dibully sama teman-temannya. Itu katanya yang menjadi masalah tidak mau apa namanya tidak mau sekolahnya itu karena itu gitu Bu. Iya iya iya. Banyak sekali ini ya faktor dari selain Iya, tadi orang tuanya yang ini ya perceraian. Jadi anak itu kayak gimana ya, kurang perhatian juga mungkin ya Bu ya. Kemudian tadi juga ada bully. Jadi mungkin nah kira-kira nih ya dari masalah kasus yang Ibu hadapi itu, apa kekuatan Ibu Sophie untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu Sophie agar si anak tersebut bisa kembali lagi ke sekolah? Yang menjadi kekuatan Ibu, yang Ibu miliki itu? ya kalau kekuatan saya mungkin ya saya bisa bekerja sama dengan orang lain gitu Bu. Jadi saya bisa mengajak guru lain seperti guru olahraga gitu ya. Kemudian mengajak dari guru agama gitu untuk sama-sama membujuk anak itu. Nah, itu yang menjadi mungkin bisa disebutkan sebagai kekuatan saya gitu Bu. Saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru tersebut bahkan bisa juga dengan bantuan dari kepala sekolah. Mungkin itu Bu yang bisa menjadi kekuatan saya. Ya, kekuatan itu yang Ibu Sophie miliki itu sangat sungguh luar biasa, Bu ya. Tidak semua orang bisa bekerja sama dengan baik. Nah, eh, Ibu sudah berusaha ya berkoordinasi dengan kepala sekolah juga wali kelas yang sebelumnya. Itu kira-kira nih strategi Ibu itu
yang akan dilakukan seperti apa untuk supaya bisa menyelesaikan atau mengharapkan tujuan agar si anak tersebut bisa sekolah kembali? Strateginya apa ya yang bisa saya lakukan, mungkin saya harus lebih intens mungkin ya, Bu, ya. Harus lebih intens, dalam artian lebih sering, untuk membujuk si anak itu. Bisa mungkin lewat HP, lewat telepon, atau mungkin lewat WA, atau mungkin bisa, datang ke rumahnya gitu ya. Karena memang saya akui gitu, saya tuh kurang intens gitu, Bu, untuk, berkoordinasi dengan pihak anak ini, dengan pihak keluarganya. Saya memang kurang intensnya tuh karena dengan kesibukan berbagai macam gitu, Bu, di sekolah. Jadi belum sempat, paling ya beberapa kali gitu yang saya sudah lakukan hanya beberapa kali. Belum secara apa ya, belum secara, apa ya, terlalu meraihnya tuh kayak kurang gitu, Bu. Ya mungkin strateginya bisa, apa namanya, dengan cara membagikan video-video yang sudah saya lakukan di sekolah, seperti belajar ini loh, sekarang hari ini di sekolah tuh belajar ini, jadi bisa saya share-kan videonya gitu. Ya mungkin dari situ mungkin juga bisa menarik anak buat bisa sekolah, atau bisa juga dengan mengajak, teman-temannya dari si anak ini gitu untuk saya ajak datang ke rumahnya biar membujuk langsung oleh teman-temannya sendiri. Mungkin itu juga bisa menjadi strategi yang bisa saya lakukan ke depannya mungkin, Bu. Oh, iya iya. Jadi, Ibu juga ya tadi melakukan akan membagikan video-video pembelajaran hari ini. Mungkin itu suatu bentuk, perhatian juga, Bu, bahwa, "Oh, ya ternyata saya mungkin dari anak tersebut, saya ternyata diperhatikan nih oleh Ibu," gitu ya. Jadi nanti si anak tersebut bisa jadi, Bu, adanya perhatian dari gurunya, menganggap gurunya, menjadi sebagai orang tua sendiri, anak itu akan tumbuh kepercayaan dirinya, kemudian semangatnya belajarnya, "Oh, ternyata banyak sekali." Tadi anak-anak juga nanti ibu akan apa namanya mengajak anak-anak untuk Datang ke teman-teman yang rumah lain membujuk. mengajaknya secara langsung ya. Itu juga Iya, betul. merupakan suatu yang rencana yang bagus menurut saya. Nah, dari prioritas dari seluruh rencana yang ibu akan lakukan, prioritas yang akan pertama kali dilakukan oleh ibu apa? Saya akan berkoordinasi lagi dengan orang tuanya, Bu. Saya melakukan mungkin yang akan saya lakukan pertama kali adalah, berkomunikasi dengan baik dengan orang tua maupun walinya gitu. Jadi biar lebih apa ya, lebih, saya tuh lebih, ini ya, apa namanya ya, ya lebih komunikasinya lebih terjalin lah, lebih terjaga gitu ya dengan ini, dengan keluarganya gitu. Kemudian juga meminta, tadi dengan meminta bantuan kepada guru olahraga maupun guru PAI untuk membujuknya ke rumah, kemudian nanti dicoba lagi dengan membawa teman-temannya datang ke rumah gitu. Kemudian membagikan video. Nah, itu Bu, langkah-langkah dari mulai dari prioritas mungkin itu, Bu. Oh, iya iya iya. Rencana ke depan, komitmen yang akan Ibu eh, lakukan agar Ibu dapat mencapai tujuan tersebut? Komitmennya akan Ya, seperti apa nih? komitmen saya untuk mencapai itu adalah saya harus menjalin komunikasi yang baik sih Bu ya. Yang yang menjadi tujuan saya kan ini bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua maupun dengan anak didik saya. Nah, yang menjadi komitmen saya ke depannya adalah saya harus bisa menjadi apa ya, memiliki komunikasi yang baik gitu. Jadi ketika saya memiliki masalah gitu, baik itu di rumah ataupun misalnya di sekolahan dengan kegiatan apapun, saya harus selalu fokus gitu terhadap permasalahan yang dihadapi gitu. Apalagi untuk anak didik ini kan suatu hal yang paling utama gitu. Nah itu Bu, Hmm. jadi ya itu. Itu bagus Bu ya. Nah, kira-kira dari siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen agar tetap terjaga untuk melaksanakan sebagai bentuk rasa tanggung jawab Ibu sebagai wali kelas gitu? Ya, yang membantu saya dalam menjaga komitmen ini adalah dari rekan-rekan guru, dari guru-guru yang sebelumnya, kemudian ya ada komunikasi dengan baik dengan apa namanya, dengan kepala sekolah gitu. Jadi saling bekerja sama
antar warga sekolah mungkin Ibu ya. Cuma warga sekolah di sini adalah kepala sekolah, kemudian guru bidang, guru-guru yang sebelumnya mengajar gitu, kemudian dengan anak didiknya gitu. Jadi itu harus ada kerjasama untuk bisa membujuk si anak ini bisa bersekolah. Ya, komitmen yang bagus ya Bu ya. Selamat mencoba, semoga. Tapi saya yakin Ibu Sophie bisa melakukan yang terbaik ya. Mempunyai kekuatan kerjasama yang baik juga ya. Mungkin itu yang bisa dapat saya bantu. Apa ada hal yang bisa ingin diutarakan kembali, Bu Sophie? Tidak ada Bu, alhamdulillah sekarang saya menjadi lebih plong Bu, lebih lega karena semua permasalahan sudah saya utarakan juga, kemudian tadi sudah ada strategi yang baru sekarang gitu terpikirkan bahwa ternyata saya tuh harus begini dan kekurangan, kemudian kelebihan juga tadi yang sudah Ibu tanyakan gitu. Alhamdulillah sekarang udah menjadi lebih lega Bu. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu sudah terbuka menceritakan segala permasalahan kepada saya ya. Jangan sungkan-sungkan sebagai rekan kerja kita sama-sama ya Bu untuk mencari solusi kalau ada permasalahan. Kedepannya juga kita saling ini ya Bu, saling sharing, saling berkomunikasi satu sama lain agar dapat menemukan solusi yang terbaik untuk peserta didik kita. Iya, ya Ibu. Baik Bu, ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.